Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 34. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Patriark Raksasa Pangu mendengar kata-kata itu, dia segera melepaskan Tan Yun, dan Tan Yun naik ke udara, tergantung di kehampaan, tiba-tiba terengah-engah. Pada saat ini, Komandan Naga Emas juga melepaskan Patriark Raksasa Pangu dan berubah menjadi lelaki tua berjubah emas, mengambang di sisi kiri Tan Yun. Komandan Naga Iblis berubah menjadi pria tua berjubah hitam dan muncul di sisi kanan Tan Yun. Patriark Raksasa Pangu mengedipkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan gemetar, kamu. Apakah kamu benar-benar tuannya? Iya, ini aku. Tan Yun saling memandang, memutar matanya, dia tidak marah. Karena Tan Yun tahu bahwa di antara 12 protos di bawah komandonya, Raksasa Pangu adalah protos yang paling sembrono. Meski daya juangnya luar biasa, tapi memang lemah, pemarah, dan mudah tersinggung. Tan Yun tidak peduli padanya. Patriark ini tidak mempercayainya. Patriark Raksasa Pangu berkata tanpa ragu, kecuali kamu membuktikannya kepada Patriark. Lancang, Komandan Jin Long memarahi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan aku membuktikannya padanya. Setelah itu, Tan Yun memandang Patriark Raksasa Pangu dan berkata, saya pikir Anda agak aneh. Tanyakan, Anda melihat dewa-dewa Pangu ketika Anda lahir. Mendengar ini, Patriark Raksasa Pangu tampak sedih, seolah membangkitkan kesedihan, dan mengangguk, 3 hari sebelum saya lahir, ayah saya dibunuh oleh Si Yuan Supreme, tetapi saya masih tahu seperti apa ayahnya. Tan Yun berkata, jadi kamu adalah putra Raja Dewa Pangu. Ya, Raja Pangu adalah ayahku. Patriark Raksasa Pangu berkata. Yah, aku mengerti, kata Tan Yun, melepaskan kekuatan gaib, memadat menjadi gambar dari kehampaan. Dalam gambar, 12 dewa besar yang bersujud kepada Tan Yun adalah adegan dari Hong Meng Supreme. Ayah, Patriark Raksasa Pangu memandang dewa-dewa Pangu dalam gambar, matanya kabur karena air mata. Pada titik ini, dia yakin bahwa manusia di depannya adalah Hong Meng Supreme. Kematian ayahmu, aku juga sangat sedih. Mata Tan Yun penuh dengan kedinginan, tidak akan lama lagi, aku akan membalaskan dendam ayahmu dan Raksasa Pangu yang telah mati, aku akan membunuh Si Yuan Supreme. Iya, Patriark Raksasa Pangu menganggukkan kepalanya dengan berat, menyeka air matanya, dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut dengan kepalan tangan kanan di dadanya, dan berteriak, bawahan, lihat tuannya. Bawahan hanya mengakui bahwa dia tidak menghormati tuannya, tetapi seperti kata pepatah, orang yang tidak tahu tidak bersalah, jadi tuannya tidak boleh peduli dengan bawahannya oke. Mendengar itu, Tan Yun geli, bagus, tidak bersalah. Terima kasih Tuan. Patriark Raksasa Pangu masih berlutut dengan satu lutut, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak, gelombang suara yang berjatuhan tiba-tiba merobek kehampaan, dan ruang gelap seperti sarang laba-laba muncul. Semua Raksasa Pangu mematuhi perintah, Tuan kita Hong Meng Supreme telah kembali. Dengan raungan keras Patriark Pangu, dong, tanah berguncang, gunung berguncang, dan gempa berguncang. Tan Yun mengangkat matanya, tetapi melihat Raksasa Pangu yang terkenal bergegas ke arahnya. Dalam waktu singkat, 30.000 Raksasa Pangu berkumpul di tanah di bawah Tan Yun, semuanya membungkuk kepada Tan Yun dengan satu lutut. Tan Yun berdiri di udara, mengerutkan kening, menatap Patriark Raksasa Pangu, dan berkata, apakah hanya sekelompok ini yang tersisa? Ada kesedihan mendalam dalam suara Tan Yun. Raksasa Pangu menghela nafas, dan air mata memenuhi pupil raksasa, Tuan, setelah Anda dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, Raksasa Pangu dikepung. Pada akhirnya, hanya ratusan orang yang selamat. Sekarang sebanyak 30.000 hari ini. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, aku mengerti. Jangan khawatir, hari balas dendam kita tidak akan lama lagi. Ya, Patriark Raksasa Pangu memandang dengan ganas, Tuan,
Di masa depan, bawahan Anda akan mengikuti Anda untuk membalaskan dendam ayah Anda dan membalaskan dendam jutaan orang yang meninggal secara tragis tahun itu. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengorbankan menara ruang dan waktu luar biasa urutan ke-11, dan setelah membuat semua raksasa Pangu menjadi lebih kecil, mereka masuk. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara waktu dan luar, terbang keluar dari alam rahasia, dan menghilang ke langit biru. Pada awalnya, Dewa Raja Bai Cheng memberi Tan Yun total 33 menara ruang waktu urutan ke-11, tetapi sekarang Tan Yun memiliki 22 menara kosong. Di masa lalu, 12 proto besar Tan Yun telah menemukan raksasa prasejarah, raksasa liar, elf, roh ganas, naga emas bercakar 12, naga bercakar 12, dan raksasa Pangu. Klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa bermata 3, klan Monyet bermata 1, dan klan Buddha Setan Petarung tetap ada. Tan Yun mengendarai Senzu, melewati lautan awan yang luas, dan berpikir dalam hati, keluarga Monyet bermata 1 hidup dengan hidup dan suka makan buah kiwi. Sangat mungkin mereka akan berada di Leermi di Lembah Dewa. Waktu berlalu, 30 tahun telah berlalu. Di ujung tenggara dunia Dewa Hongmeng, ada lembah dewa yang sangat rahasia di bumi. Di masa lalu ketika Tan Yun adalah Hongmeng Supreme, dia membawa istrinya Sen Subing untuk bermain di Sengu di bawah tanah yang dia temukan secara tidak sengaja. Dalam getaran, Tan Yun mengendarai Senzu dan mencapai ujung tenggara dunia Dewa Hongmeng, dan muncul di atas pegunungan yang tinggi. Setelah mengidentifikasi lokasinya, Tan Yun menyingkirkan Senzu dan terbang kaki gunung yang indah. Segera, Tan Yun melangkah ke batu di gunung, lalu masuk ke batu. Jelas, batu itu bukanlah gunung sungguhan, melainkan trik sulap untuk membingungkan dunia. Setelah Tan Yun memadatkan totem dengan kekuatan sucinya, totem itu naik ke langit dan menghilang ke langit dalam satu pikiran. Ledakan. Saat berikutnya, dengan suara keras dan angin kencang di langit, sebuah gerbang rahasia setinggi 1 juta meter, perlahan terbuka, raungan gemuruh datang dari gerbang rahasia. Yah, manusia sialan, bagaimana Anda tahu caranya untuk membuka pintu rahasia? Berdengung. Ketika kehampaan bergetar hebat, monster besar dengan ketinggian ribuan meter dan seluruh tubuh ditutupi rambut merah panjang menyembur keluar dari gerbang rahasia. Dalam sekejap, terbang ke bawah, menghalangi Tan Yun. Raksasa merah ini semuanya adalah monyet raksasa, dan di dahi mereka, hanya ada satu mata yang tegak. Matanya hijau dan dalam. Mereka adalah monyet bermata 1, yang pertama dari banyak keluarga monyet. Tan Yun melihat sekeliling pada ratusan monyet bermata 1 yang mengelilinginya, matanya menunjukkan kegembiraan, dan dia tersenyum. Salah satu monyet bermata 1, memancarkan nafas dari binatang suci kelas 8, menyeringai dan berkata, "Beri aku segalanya, tangkap dia, serahkan pada Patriark." Tan Yun tidak melakukan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya dan tersenyum, "Oke, aku akan mengikutimu. Jujur saja, kalau tidak kamu ingin kamu terlihat baik," kata monyet berkepala 1, lalu berbalik dan terbang ke gerbang. Segera, Tan Yun mengikuti monyet bermata 1 yang tersisa, memasuki Leermi. Setelah Tan Yun melihat Patriark monyet bermata 1, dia memadatkan gambaran kenangan masa lalu. Ditambah penampilan pemimpin naga emas bercakar 12, pemimpin naga bercakar 12, dan Patriark raksasa Pangu, sebagai Patriark kera bermata 1 dari Raja Dewa Binatang kelas 4, bersemangat dan bersemangat dengan 300.000 kera bermata 1 bersujud pada Tan Yun. Pemandangan berlutut cukup mengejutkan. Tan Yun mengorbankan 2 menara ruang waktu luar biasa tingkat ke-11. Setelah mengizinkan 300.000 monyet bermata 1 memasuki menara, dia menyingkirkan menara ruang waktu, terbang keluar dari Leermi, dan terus mencari klan Surgawi, klan Panlong, dan Dewa bermata 3. Suku Singa, suku Buddha Iblis. Dalam 150 tahun berikutnya, Tan Yun mengendarai Senzu dan mencari semua tanah rahasia yang telah dia buka di masa lalu, namun dia tidak menemukan 4 dewa besar. Sebuah firasat buruk secara spontan muncul dari hati Tan Yun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu di dalam hatinya bahwa klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa bermata 3, dan klan Buddha Setan Petarung mungkin sudah ada di 3 dewa utama telah punah. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Tuan,
jika saudara dan saudari dari 4 dewa besar masih hidup, maka mereka seharusnya berada di api penyucian yang dibuka oleh Lingxia Tianzun sekarang. Api penyucian. Tan Yun mengerutkan kening. Ya Tuan. Komandan Naga Emas berkata, dikatakan bahwa setelah kamu mati di masa lalu, Lingxia Tianzun membuka api penyucian. Setelah menangkap 12 protos besar, bunuh atau penjarakan mereka. Sialan Lingxia. Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya hanya setelah aku meningkatkan kekuatanku secepat mungkin aku bisa menyelamatkan bawahanku di api penyucian. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk mengambil klan Naga Emas bercakar 12 terlebih dahulu. Klan Naga Iblis bercakar 12, klan Raksasa Pangu, dan klan Monyet Bermata 1 dikirim ke jurang para dewa yang ganas, dan kemudian dia menjarah cukup banyak batu giok, dan kemudian dikirim ke jurang para dewa yang ganas. Memberi mereka masing-masing menara ruang waktu tingkat 11. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyamar menjadi pria parubaya, mengemudikan Senzu, dan setelah 26 tahun terbang, dia sampai ke kedalaman jurang para dewa dan memasuki tanah rahasia. Setelah sampai di alam rahasia, Tan Yun pergi menemui Dongfang Yusu terlebih dahulu. Selanjutnya, Tan Yun mengumpulkan raksasa prasejarah, raksasa liar, elf, dan roh jahat, sehingga Naga Emas bercakar 12, Naga bercakar 12, Raksasa Pangu, dan klan Monyet Bermata 1 meninggalkan menara ruang dan waktu. 8 protos yang hadir berkumpul bersama, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Setelah Tan Yun memberi Dongfang Yusu 20 menara ruang dan waktu yang luar biasa urutan ke-11, dia menemani Yusu selama 10 hari sebelum meninggalkan Dongfang Yusu. Sebelum pergi, Tan Yun berkata, Yusu, aku akan segera datang lagi, dan aku akan mengirimkanmu batu giok dewa. Dengan giok dewa, kamu bisa membuka menara dewa. Begitu kita cukup kuat, kita akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Dunia Dewa Hongmeng, kota Raja Dewa Mafu. Tan Yun, yang menjadi parubaya setelah mengubah kapasitasnya, berjalan di malam hari dan sampai di luar Mafu. Patriark rumah Ma bukanlah orang lain, melainkan musuh bebuyutan Tan Yun, Ma Boshang. Melihat kedua penjaga yang menjaga gerbang mansion, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, dan kedua penjaga itu segera berdiri seperti ayam kayu. Apakah patriarkmu ada di sini? Tanya Tan Yun. Tidak di sini. Penjaga itu berkata jujur. Pergi kemana? Tanya Tan Yun. Patriark kita memiliki sesuatu yang penting, jadi pergilah ke perbatasan kota militer Liu Yun untuk menemukan Raja Dewa Liu Yun. Penjaga itu berkata jujur. Tan Yun berkata lagi, siapa yang terkuat di mansion hari ini? Patriark tua kita adalah yang terkuat, kata penjaga itu. Ranah apa? Tanya Tan Yun. Itu adalah ranah Raja Dewa kelas 3. Mendengar itu, seberkas cahaya keluar dari alis Tan Yun, melewati alis kedua penjaga dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Tan Yun, sambil membawa pedang Hongmeng. Segera, Tan Yun menginjak tubuh dua penjaga dan melangkah ke Ma Mansion yang megah. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, penghalang kedap suara menyelimuti seluruh Mafu. Kemarilah, ada pembunuh. Saat ini, seorang penjaga menemukan Tan Yun dan berteriak. Ledakan. Tan Yun mendorong telapak tangan dari udara, dan tiba-tiba, telapak tangan raksasa kekuatan ilahi muncul dari kehampaan dan menembak penjaga itu. Segera, penjaga itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang tersisa. Siapa yang mulia, mengapa datang ke Mafu saya untuk membunuh orang? Tiba-tiba, mengikuti suara tua yang mengandung amarah, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari langit malam dan muncul di atas kepala Tan Yun. Orang tua itu adalah ayah Ma Boshang, Ma Long. Tidak peduli siapa aku, yang penting keluarga Mafu tidak akan bertahan hari ini. Begitu Tan Yun selesai berbicara, tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Si San akan berperang. Itu tuannya. Dengan suara yang indah, Si San, mengenakan rok ungu, terbang keluar dari menara Lingqiao dan muncul di depan Tan Yun. Berdengung. Rambut Si San beterbangan, dan dia menggunakan kekuatan magisnya yang memenjarakan. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyelimuti radius 30.000 kaki. Tidak baik, teriak Ma Long, merasa bahwa kolam roh di penjara, dan tubuh tua itu jatuh ke halaman.
Saat ini, seorang penjaga terkenal yang terbang, menjerit dan jatuh. Ledakan. Di celah-celah bumi, Tan Yun menendang ke langit dengan kaki di tanah. Cakar kanannya tiba-tiba menjepit leher Ma Long sebelum melompat ke tanah. Pada saat ini, ribuan penjaga pemerintah bergegas mengepung Tan Yun dan Si San. Mereka memandang Tan Yun dengan kengerian yang dalam di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa patriark tua dari ranah Raja Dewa kelas 3 akan dengan mudah ditundukkan oleh pihak lain. Ketakutan berubah menjadi ketakutan, tetapi para penjaga masih berteriak, "Lepaskan patriark lama kita! Lepaskan patriark lama kita!" Tan Yun menutup telinga, dan perlahan meremas tangan kanan yang memegang leher Ma Long. Leher Ma Long cacat, wajahnya memerah, dan matanya yang berlumpur penuh dengan kepanikan. Dia tersentak. "Keluarga Mas, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Menurut Anda mengapa menempatkan Ma Fu sampai mati? Tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan. Pria yang luar biasa tanpa permusuhan dan tanpa permusuhan." Tan Yun mencibir. "Nenek moyangmu pergi ke Ma Changsheng, yang mengkhianati Hong Meng Supreme, dan mengikuti Ling Xia Tianzun ke pembantaian gila-gilaan bawahan Hong Meng Supreme. Kamu tidak tahu masalah ini, kan?" Mendengar ini, Ma Long tiba-tiba terbangun, dan meraung dengan suara serak, "Jadi, kamu adalah sisa dari Hong Meng Supreme." Kaca. Tan Yun mematahkan lehernya sebelum Ma Long berkata,